Bab 1056 Harapan. Chen Pingan. Jiang Mi. Lihat baik-baik pemandangan ini. Betapa indahnya. Lebih indah dari semua pemandangan indah di Jiangnan. Karena, aku, Hua Yingwu, ingin melindungi pemandangan ini. Aku ingin pemandangan seperti itu bertahan selamanya. Mata Hua Yingwu perlahan melembut. Pada saat ini, dia tampak bukan lagi pria yang gagah berani dan heroik, tetapi pria biasa. Kakak laki-laki yang baik hati. Menyadari ekspresi Hua Yingwu saat ini, Chen Pingan dan Jiang Mi sekali lagi mengaguminya. Tetapi sebelum mereka berdua dapat berbicara, suara Hua Yingwu terdengar lagi. Chen Pingan, Jiang Mi, kalian adalah orang-orang muda yang kukenal. Di masa depan, aku ingin menyerahkan orang-orang Jiangnan, yang sangat kucintai, kepadamu. Dan pada saat yang sama, aku ingin menyerahkan masa depan dunia seni bela diri Jiangnan kepadamu. Aku tahu beban ini berat, tetapi aku juga percaya bahwa kamu dapat menanggungnya. Jangan mengecewakanku. Hua Yingwu menoleh dan menatap Chen Pingan dan Jiang Mi dengan penuh harap dan penghargaan. Yakinlah, Tuan Hua, kami pasti akan membuat Jiangnan bergerak maju ke arah yang kamu harapkan. Kami berdua akan menanggung beban ini. Melihat ini, keduanya berdiri bersamaan, lalu menggenggam tangan mereka bersamaan, dengan ekspresi serius, dan berkata serempak. Hahaha, bagus, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Dalam pertarungan sebelumnya, aku ingin kau mengingat kemampuan tinjuku. Dan sekarang, aku ingin mengajarimu kemampuan tinju terkuat yang telah kurangkum dalam hidupku. Setelah mengatakan itu, Hua Yingwu pertama-tama mengambil toples anggur di kakinya, meminumnya, dan kemudian menghancurkan toples kosong itu. Seketika, Hua Yingwu berdiri di atap dan melakukan kemampuan tinju terkuat yang telah dirangkumnya dalam hidupnya satu persatu. Ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Ketika seorang prajurit generasi kita meninju, kita harus maju tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa kuat musuh, kita harus memukul. Pukulan ini akan mengubah dunia, membuat para prajurit takluk, dan membuat seniman bela diri di dunia ingin berlutut dan bersujud. Yang lebih penting, kita harus ingat bahwa tujuan berlatih bela diri adalah untuk membuka dunia dengan tinju kita. Untuk melawan ketidakadilan dengan tinju kita. Untuk menggunakan tinju kita untuk memperjelas keadaan saat kita bertemu orang yang tidak masuk akal. Sementara Hua Yingwu berbicara seperti ini, dia terus berlatih tinjunya di depan Chen Pingan dan Jiang Mi. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan internal apapun, pukulannya tetap kuat dan tak terhentikan. Setengah jam kemudian, rangkaian tinju terkuat yang dirangkum Hua Yingwu dalam hidupnya telah berevolusi. Apakah kalian sudah mengingat semuanya? Hua Yingwu berhenti dan menatap Chen Pingan dan Jiang Mi lalu bertanya. Aku mengingat semuanya, keduanya berkata serempak. Hahaha, aku, Hua Yingwu, tidak pernah menerima murid seumur hidupku. Dan aku tidak ingin menerima murid. Hari ini aku akan memberikan teknik tinju ini kepada kalian berdua. Teknik tinju ini milik kalian berdua. Jika kalian bertemu seseorang yang memiliki takdir pertemuan di masa depan, ajarkan saja kepadaku. Jangan khawatir tentang sektarianisme apapun. Karena aku, Hua Yingwu, hanya berharap agar semua wanita seni bela diri yang tulus di dunia dapat mempelajari teknik tinjuku. Aku hanya berharap agar semua orang yang berpengetahuan di dunia dapat mempelajari makna tinjuku. Dan aku berharap agar setiap orang di dunia dapat mempelajari semangatku. Sambil berbicara, Hua Yingwu sekali lagi mengangkat kendi anggur dan meminumnya dengan liar. Wajahnya penuh dengan semangat balas dendam yang heroik, sikap bebas dan santai tanpa sektarianisme, dan harapan untuk masa depan seni bela diri Jiangnan. Yakinlah, Master Hua, kami pasti akan meneruskan rangkaian teknik tinju ini. Jiang Mi menanggapi dengan ekspresi yang sangat serius. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Itu hanya teknik tinju. Tidak masalah apakah teknik itu akan diteruskan atau tidak. Dan tidak masalah apakah teknik itu dapat diwariskan. Bahkan jika teknik tinju ini hilang, itu tidak masalah bagiku, Hua Yingwu. Karena anak muda secara alami memiliki caranya sendiri. Siapa bilang generasi mendatang tidak dapat berlatih tinju yang lebih kuat dari teknik tinjuku? Ngomong-ngomong, pemilihan pemimpin Liga Wu akan segera diadakan. Jangan mengecewakanku, kalian berdua.
Jika tidak ada dari kalian yang dapat mengambil posisi pemimpin, aku akan menghajar kalian dengan satu pukulan demi satu. Sambil minum, Hua Yingwu menatap Chen Ping'an dan Jiang Mi dengan penuh harap. Dia benar-benar menantikan jalan seperti apa yang akan ditempuh kedua orang ini di Jiangnan. Malam itu, warga sipil kota Lin Sui minum dan bernyanyi hingga fajar. Dan 3 orang duduk di atap, minum di bawah lampu ribuan rumah, mabuk dan mabuk untuk waktu yang lama. Bab 1057 Konflik Internal. Tepat ketika Hua Yingwu, Chen Ping'an, dan Jiang Mi sedang menikmati anggur di bawah lampu ribuan rumah, mengekspresikan semangat kepahlawanan mereka, beberapa orang merasa malu dan penuh dendam. Di hotel paling mewah di antara semua kota di tepi sungai Qingshui. Itu masih ruang konferensi yang sama, meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, tetapi orang-orangnya masih sama. Namun, dibandingkan dengan kepercayaan diri dan kesombongan sebelumnya, orang-orang ini hanya bisa duduk di kursi mereka kali ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena orang-orang ini tahu bahwa sejak mereka gagal membunuh Hua Yingwu dalam pertarungan pemilihan wakil pemimpin, mereka benar-benar pasif. Selain itu, kali ini mereka tidak hanya gagal membunuh Hua Yingwu, tetapi juga kehilangan 2 sekutu dan 10 leluhur bawaan dari keluarga mereka. Pukulan seperti itu, dalam situasi saat ini, seperti hujan di atap yang bocor bagi orang-orang yang tersisa di aliansi Jiangnan. Qiu Guang dan Ruan Ming, 2 makhluk terkutuk ini, benar-benar berbalik melawan kita. Aku, Fan Yan, bersumpah demi surga bahwa aku akan mencabik-cabik mereka. Tiba-tiba, Fan Yan membanting meja dan berdiri, mengumpat dengan tatapan kejam di matanya. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Celah Qiu Guang dan Ruan Ming. Jangan bercanda. Tapi sekarang mereka sudah mendapat perlindungan dari Biksu Suci Wuchan dan Hua Yingwu. Tidak lama lagi mereka akan bersekutu dengan King Luan dan keluarga Song. Jika kita mengambil tindakan terhadap kedua keluarga ini saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan tercabik-cabik. Hong An melirik Fan Yan dengan dingin. Semua orang tahu bahwa alasan mengapa Fan Yan begitu marah saat ini dan melampiaskan semua amarahnya pada Qiu Guang dan Ruan Ming bukanlah karena dia benar-benar membenci kedua orang ini. Atau alasan mengapa dia begitu marah bukan hanya karena mereka. Alasan terbesarnya adalah bahwa dalam kompetisi ini, mereka tidak hanya gagal membunuh Hua Yingwu, tetapi mereka juga kehilangan seorang pendahulu di alam bawaan yang merupakan kartu truf mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi mereka. Namun karena kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Hua Yingwu dan Biksu Wuchan, Fan Yan kini sama sekali tidak berdaya dan tidak berani bertindak gegabah. Jadi ia hanya bisa mengutuk Qiu Guang dan Ruan Ming yang tidak ada di sana, dan mendapati bahwa kemarahan dan dendam yang ia gunakan ada di sana. Dengan kata lain, Fan Yan saat ini hanya ada di sana dalam ketidakberdayaan dan kemarahan. Kau di sini untuk meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri. Apakah kau juga ingin meninggalkan aliansi dan bergabung dengan kubu musuh? Menghadapi sarkasme Hong An, ekspresi Fan Yan menjadi sangat ganas, dan ia bahkan meremukkan kaki meja di depannya. Jangan membentakku di sini. Jika kau benar-benar marah, pergilah dan luapkan pada Hua Yingwu dan Biksu Wuchan. Tentu saja, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan atau keberanian. Hong An mendengus dingin ketika mendengar ini. Dia sudah lama tidak menyukai pihak lain. Dan sekarang dia bahkan lebih marah. Jadi dia secara alami berbicara tanpa belas kasihan. Apakah kamu mencari kematian? Meskipun Sekte Huodeku kehilangan 2 leluhur kali ini, itu masih tidak sebanding dengan keluarga kecil Hongmu. Atau apakah kamu pikir kamu dapat meninggalkan kami dan bergabung dengan kubu Hua Yingwu seperti keluarga Qiu dan keluarga Ruan? Aku mohon kamu untuk buang air kecil dan melihat dirimu sendiri. Apakah orang-orang menginginkanmu ketika kamu terlihat seperti anjing yang tersesat? Saat dia berbicara, suhu di tubuh Fan Yan berangsur-angsur meningkat, dan cahaya api redup terungkap. Diam, siapapun yang membuat masalah. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pemimpin Sekte Tianjian, Si Kong Xiong, berteriak dengan marah dan menatap Fan Yan dan yang lainnya dengan sangat kecewa. Sekarang pihak mereka jelas telah jatuh ke posisi pasif. Jika tidak ada cara untuk membalikkan situasi dalam kompetisi pemilihan pemimpin Wumeng berikutnya, mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan mereka menurun dan akhirnya binasa.
Dalam situasi seperti ini, orang-orang ini tidak memikirkan bagaimana cara menghadapinya, tetapi malah bertengkar di antara mereka sendiri di sini. Hal ini membuat Si Kongsiong berpikir untuk pertama kalinya mengapa dia harus bergaul dengan orang-orang yang sembrono ini. Tentu saja, dia hanya berani memikirkan ide ini di dalam hatinya. Dan dia sama sekali tidak berani mengatakannya dengan lantang. Karena mereka tidak dapat menghadapi Hua Yingwu dan yang lainnya bersama-sama. Apalagi Sekte Tianjian. Semuanya. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk membalikkan situasi dalam pemilihan pemimpin aliansi Wumeng. Daripada berbicara buruk tentangku di sini. Tahukah kalian? Apakah kalian benar-benar ingin melihat fondasi yang diwariskan oleh leluhur kita kepada kita hancur di tangan kita? Si Kongsiong menjadi semakin kesal, dan bahkan berdiri di akhir. Bab 1058 Dilema Aliansi Jiangnan. Master Sikong, kita semua tahu apa yang Anda katakan. Tapi sekarang kita telah kehilangan dua wakil pemimpin. Jika kita ingin membalikkan situasi sepenuhnya, kita harus mendorong setidaknya 7 orang ke posisi tinggi dalam pemilihan pemimpin. Apakah ini realistis? Kepala keluarga Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Wajahnya penuh kesedihan. Mendengar ini, semua orang terdiam. Untuk sesaat, suasana di seluruh aula konferensi menjadi sangat menyedihkan. Menurut metode reformasi yang disebutkan oleh Hua Yingwu sebelumnya, ada juga metode pemilihan Biksu Wuchan. Selain memilih seorang pemimpin, pertemuan pemilihan generasi muda Aliansi Bela Diri Jiangnan juga akan memilih 3 kepala aula, 7 tetua, dan 2 wakil pemimpin. Totalnya 13 orang. Terlebih lagi, orang-orang ini akan langsung menggantikan mereka yang telah terpilih sebagai ketua dan tetua sebelumnya dan menjadi orang-orang paling berkuasa di Aliansi Bela Diri Jiangnan. Selain itu, jika pemimpin memiliki rencana apapun di masa mendatang, sistem pemungutan suara akan tetap diadopsi. Hanya lebih dari separuh suara yang mendukung yang dapat diterapkan. Dengan cara ini, sistem pemungutan suara juga dapat mencegah pemimpin melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian besar bagi Jiangnan. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini pemimpin memiliki 2 suara. Ini berarti bahwa jika mereka yang duduk di sini saat ini ingin menjamin kepentingan mereka sendiri dan terus memengaruhi aliansi bela diri Jiangnan seperti sebelumnya, mereka harus mendorong 7 orang ke posisi tinggi aliansi bela diri Jiangnan. Dan salah satu dari mereka harus menjadi pemimpin. Jika pemimpinnya bukan orang mereka, maka itu berarti mereka harus mendorong 8 orang ke posisi tetua dan kepala aula. Namun, kali ini, rapat pemilihan Wumeng hanya akan memilih 11 orang secara total. Hampir mustahil untuk memilih 8 atau 7 orang ke posisi tinggi di Wumeng Jiangnan. Terlebih lagi, sekarang Sekte Qingluan, keluarga Song, keluarga Qiu, dan keluarga Ruan telah memilih untuk bergabung dengan Hua Yingwu dan melaksanakan reformasi bersama dengan Hua Yingwu, yang tidak diragukan lagi sangat meningkatkan kesulitan dan sesulit naik ke surga. Dan inilah alasan mengapa keluarga Zhao begitu khawatir. Dan itu juga alasan mengapa para jurumudi dari kekuatan besar yang hadir terdiam. Hampir mustahil. Itu lebih baik daripada tidak ada kemungkinan. Kan? Semua orang, bahkan jika sulit untuk memilih 7 hingga 8 orang ke posisi tinggi di Wumeng, itu lebih baik daripada melihat fondasi yang ditinggalkan oleh leluhur kita hancur di tangan kita. Kan? Semuanya. Daripada mengeluh di sini, lebih baik kita cari cara untuk meningkatkan kemungkinan. Menyadari kesunyian orang-orang ini, Si Kongsiong mendesah dalam hatinya dan tetap tidak lupa membujuk mereka. Jika keluarga Qiu, keluarga Ruan, Sekte Qingluan, dan keluarga Song masih berdiri di pihak kita, itu bukan tidak mungkin, tetapi tidak banyak kemungkinan. Belum lagi berdiri di pihak kita. Ketika rapat pemilihan pemimpin aliansi bela diri dimulai, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kepala keluarga Zhao menghela napas lagi. Jangan menyemangati orang lain di sini dan menghancurkan gengsi kalian sendiri. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tetapi aku, Sekte Huode, dapat berjanji kepada kalian di sini bahwa Sekte Huode pasti akan mencalonkan 2 murid untuk menduduki posisi tinggi aliansi bela diri. Di bawah keterkejutan Si Kongsiong, Fan Yan perlahan-lahan menjadi tenang. Terlebih lagi,
Sekte Huode memiliki fondasi yang sangat dalam. Dan ada beberapa bibit yang bagus di sekte tersebut. Meskipun Fan Yan tidak berani menjamin bahwa semua orang ini akan dipromosikan, dia masih sangat yakin bahwa 2 dari mereka akan dipromosikan. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Tianjian. Selama bertahun-tahun, Sekte Tianjian juga telah membudidayakan beberapa bibit yang bagus. Mari kita berusaha untuk mempertahankan tempat kedua dan berjuang untuk tempat ketiga. Melihat pernyataan Fan Yan, si Kong Xiong juga berbicara pada saat ini, berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 1059 menyembunyikan pedang di tubuh. Fondasi keluarga kita tidak sebaik Sekte Tianjian dan Sekte Huode, tetapi mungkin untuk menyatukan keduanya. Tetapi meskipun begitu, masih ada 2 orang yang hilang. Tentu saja, jika Sekte Tianjian dan Sekte Huode memiliki keyakinan untuk mendorong 1 orang ke posisi pemimpin, hanya akan ada 1 orang yang hilang. Kepala keluarga Zhao berbicara atas nama orang-orang dari keluarga besar lainnya. Semuanya. Sekarang kita semua menghadapi bencana pemusnahan. Jadi saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk bekerja sama. Karena itu, saya punya saran. Setelah mengetahui bahwa jumlah orang dari begitu banyak kekuatan yang digabungkan masih belum cukup, ekspresi di wajah si Kong Xiong berangsur-angsur menjadi berat. Tuan Sikong, tolong beritahu kami apa yang akan Anda lakukan sekarang. Karena kita tidak punya jalan keluar sekarang. Melihat ini, Fan Yan berinisiatif untuk bertanya. Sekte Tianjian memiliki metode rahasia yang dapat menyembunyikan pedang di tubuh. Itu menyembunyikan niat pedang dan cahaya pedang dari leluhur Sekte Tianjian yang tersisa di alam bawaan. Tetapi begitu metode rahasia ini digunakan, itu akan sangat menyakitkan bagi orang yang menjadi wadahnya. Dan bahkan ada kemungkinan besar dia tidak akan dapat melawan dan langsung mati. Tetapi begitu orang ini dapat menahannya, itu berarti orang ini dapat menggunakan cahaya pedang di atas level Grandmaster dan di bawah alam bawaan. Pedang ini cukup untuk membunuh semua orang di bawah alam bawaan, termasuk Chen Pingan. Oleh karena itu, saya mendesak semua kekuatan utama untuk memilih orang yang kuat dan seorang murid di bawah usia 40 tahun untuk menerima metode rahasia ini bersama-sama. Bersama mereka, kita dapat memanfaatkan ketidaksiapan mereka dan membunuh rintangan secara langsung. Dan begitu kita membunuh Chen Pingan, Jiang Mi, dan batu sandungan lainnya, orang-orang kita secara alami tidak akan memiliki rintangan. Di ruang pertemuan, si Kong Xiong tampak muram, menatap orang-orang di depannya dengan sangat serius, dan mengajukan usulannya. Tuan Sikong, sebelum saya menyetujui rencana Anda, saya punya pertanyaan. Kepala keluarga Zhao menahan keheningan Anda untuk waktu yang lama, dan kemudian berbicara. Saudara Zhao, jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja kepada saya. Pada titik ini, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Dalam situasi saat ini, untuk mencegah orang-orang yang hadir agar tidak terasing, si Kong Xiong menanggapi dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan terjadi pada mereka yang telah menerima metode rahasia menyembunyikan pedang di tubuh mereka setelah melepaskan cahaya pedang? Kepala keluarga Zhao bertanya dengan wajah muram dan mata tajam. Setelah ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada si Kong Xiong, menunggu jawaban yang terakhir. Jika Anda ingin menyembunyikan cahaya pedang dari seorang master alam bawaan di tubuh Anda, itu secara alami akan berdampak besar pada meridian dan dantian orang tersebut. Hal yang sama berlaku untuk melepaskan cahaya pedang. Jadi, bahkan jika seseorang dapat menahan rasa sakit yang parah dan berhasil menyembunyikan pedang di tubuhnya, ketika cahaya pedang dilepaskan, meridian dan dantian akan hancur. Bahkan jika dia dapat bertahan hidup, dia akan menjadi cacat. Di bawah komentar semua orang, si Kong Xiong memberikan jawabannya. Dan, seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak menyembunyikan apapun. Karena si Kong Xiong tahu bahwa alam terendah yang ada saat ini juga merupakan alam Grandmaster. Sebenarnya, mereka tahu jawaban untuk masalah ini. Dan alasan mereka bertanya hanya untuk memiliki mentalitas kebetulan. Jadi mereka tidak bisa menipunya. Jadi begitulah. Aku mengerti. Wajah kepala keluarga Zhao tidak yakin ketika mendengarnya. Dan orang-orang lainnya terdiam lagi. Semuanya. Aku tahu ini pilihan yang sulit. Bagaimanapun,
Mereka yang memenuhi syarat dan mampu memanggul pedang adalah orang-orang pilihan yang telah kita kembangkan dengan hati-hati. Tetapi yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa kita tidak punya pilihan. Jika kita tidak melakukan ini, sekte dan keluarga kita akan hancur cepat atau lambat. Apa yang akan dilakukan murid-murid kita? Oleh karena itu, kita tidak boleh berhati lembut. Kita harus tahu bahwa jika kita ingin mencapai hal-hal besar, harus ada pengorbanan. Menyadari keheningan kerumunan, Sikong Siong membujuk lagi. Tuan Sikong, tidak perlu bicara lagi. Kami semua mengerti apa yang Anda katakan. Jadi keluarga Zhao saya bersedia menerimanya. Kami juga sama. Dalam 2 hari, kami akan mengirim murid-murid kami ke Sekte Tianjian. Tidak lama kemudian, ekspresi wajah para pemimpin puncak yang hadir berubah dari ragu-ragu menjadi kejam. Mengorbankan beberapa orang dapat memastikan kelangsungan keluarga dan sekte. Dalam hati mereka, kesepakatan ini sepadan. Kalau begitu, saya akan menunggu Anda di Sekte Tianjian. Masih ada 1 minggu sebelum pemilihan pemimpin. Saya harap Anda bisa bersiap. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Sikong Siong menghela napas lega. Menyembunyikan pedang adalah satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan sekarang. Jadi Sikong Siong khawatir orang-orang ini tidak akan setuju karena hati mereka yang lembut. Bab 1061 Chen Pingan yang tertekan. Konferensi pemilihan pemimpin aliansi bela diri Jiangnan. Setiap 10 tahun, para pahlawan Jiangnan akan berpartisipasi. Ini adalah acara akbar di Jiangnan setiap 10 tahun. Banyak sekali master di Jiangnan yang menunggu hari ini. Mereka telah berlatih keras selama 10 tahun hanya untuk membuat gebrakan dalam konferensi pemilihan ini. Namun, tahun ini sedikit berbeda. Karena tahun ini ada aturan yang sama sekali berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu orang yang berusia di atas 40 tahun tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Atas aturan ini, seluruh orang Jiangnan sangat kecewa. Karena setelah pertempuran di Sungai Qingshui, semua orang berharap untuk melihat gaya Hua Yingwu, sang dewa bela diri. Namun orang-orang ini berubah pikiran dan berpikir bahwa jika Hua Yingwu dapat berpartisipasi, tidak akan ada ketegangan dalam konferensi pemilihan ini. Oleh karena itu, konferensi seleksi tanpa Hua Yingwu mungkin tidak berbeda. Jauh sebelum hari ini, sejumlah besar master di bawah usia 40 tahun di Jiangnan tiba satu demi satu. Selain orang-orang yang berpartisipasi dalam seleksi, sekelompok orang yang menantikan acara ini juga datang ke Lingyang 2 hari yang lalu, dan jumlah orang masih bertambah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua orang di dunia seni bela diri Jiangnan berkumpul di Lingyang, dan lebih dari 50% orang di Jiangnan juga datang ke sini. Oleh karena itu, bahkan Lingyang, tempat terbesar dan paling makmur di Jiangnan, penuh sesak saat ini. Dan Gunung Pingding di Lingyang, yang dikenal sebagai gunung pertama di Jiangnan, bahkan lebih ramai. Alasan mengapa semua orang ini datang ke sini adalah karena pertemuan pemilihan aliansi seni bela diri ini akan diadakan di puncak datar Gunung Pingding yang sangat besar. Yang disebut Gunung Pingding sesuai dengan namanya. Itu karena gunung ini, selain menjulang tinggi ke awan, memiliki platform yang sangat besar di puncak gunung, dengan luas total yang dapat menampung 10 lapangan sepak bola. Dan Gunung Pingding ini juga memiliki legenda karena platform ini. Dikatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, Gunung Pingding ini tidak datar, tetapi gunung yang menjulang tinggi dengan puncaknya. Selama periode ini, 2 dewa pedang muncul di Jiangnan. Keduanya adalah musuh dan teman, dan mereka akan saling bertarung setiap 10 tahun. Alasan mengapa Gunung Pingding ini memiliki puncak yang datar adalah karena salah satu dewa pedang memotong gunung menjadi 2 dengan pedang. Tentu saja, saat ini, zaman berkembang pesat, dan legenda seperti itu telah lama menjadi bahan tertawaan dan tidak lagi dipercayai oleh semua orang. Namun, apapun yang terjadi, Gunung Pingding yang memiliki panggung terluas dan merupakan legenda yang diketahui oleh seluruh warga Jiangnan, memang merupakan tempat yang paling cocok untuk memilih pemimpin aliansi bela diri Jiangnan. Jika aku tahu akan ada begitu banyak orang, aku seharusnya datang lebih awal. Di kaki Gunung Pingding, Chen Pingan menatap ke atas ke arah suara tak berujung di jalan pendakian gunung dan tersenyum pahit. Tadi malam, dia baru saja berhadapan dengan penjahat yang sangat kuat dan terluka. Oleh karena itu,
dia menunda beberapa waktu untuk menyembuhkan lukanya. Selain itu, hari ini hanya upacara undian untuk pemilihan pemimpin aliansi bela diri. Dan waktunya ditetapkan pukul 5 sore. Jadi Chen Pingan mengira dia bisa datang juga. Jadi dia berangkat agak terlambat. Tetapi ketika dia melihat bahwa upacara undian saja menarik begitu banyak orang, dia menyadari bahwa waktu mungkin tidak cukup. Karena sekarang sudah pukul 4.30. Jika di waktu normal, bagi Chen Pingan yang sudah berada di level Grandmaster, setengah jam saja sudah cukup untuk mendaki gunung. Tetapi hari ini berbeda. Orang-orang yang mendaki gunung sudah terlalu banyak. Jangankan mendaki gunung, menginjakkan kaki di jalan pegunungan saja sekarang sudah sangat sulit. Karena ada ratusan orang yang mengantre untuk mendaki gunung di depan Chen Pingan. Aduh, jangankan berdesak-desakan. Tidakkah kau lihat ada orang di depan? Atau kau pikir aku tidak mau pergi? Baiklah. Berhenti berdebat. Dan berhenti berdesak-desakan. Orang-orang di belakang. Kalian bukan kontestan. Kalian hanya ikut bersenang-senang. Karena begitu banyak orang yang mendaki gunung, kerumunan tidak dapat dihindari. Sehingga pertengkaran yang tidak puas pun perlahan terdengar. Namun, setelah kata-kata orang-orang ini sampai ke telinga Chen Pingan, dia tersenyum pahit. Karena dia, Chen Pingan, benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dan dialah yang terlambat. Tepat ketika Chen Pingan sedang sakit kepala, semua kontestan dari Pingdingshan telah tiba dan duduk di kursi kontestan yang baru saja dibangun, menunggu upacara undian dimulai. Hua Yingwu telah lama menduga bahwa kali ini, karena aturan bahwa orang yang berusia di atas 40 tahun tidak dapat berpartisipasi, jumlah kontestan akan jauh melebihi yang sebelumnya. Jadi dia sengaja menambahkan banyak kursi kontestan. Tetapi dia tidak menyangka sebanyak itu. Tidak hanya semua kursi untuk 800 kontestan penuh, tetapi ada juga sejumlah besar orang yang tidak dapat menemukan tempat duduk dan harus menyingkir. Secara kasar, ada lebih dari 1.000 kontestan kali ini. Tentu saja, ini bisa dimengerti. Lagi pula, orang yang berusia di atas 40 tahun tidak dapat berpartisipasi. Yang berarti bahwa semua master top di Jiangnan dikecualikan. Dan bahkan lebih dari 80% Grandmaster dan 90% Grandmaster dikecualikan secara langsung. Bahkan di Jiangnan, bekas tanah suci seni bela diri, mereka yang dapat memasuki ranah Grandmaster sebelum usia 40 tahun adalah para jenius yang layak dan sangat langka. Sedangkan untuk ranah Grandmaster, itu bahkan lebih langka. Dan bagi orang-orang muda generasi Jiangnan, dan bagi para master di bawah 40 tahun, semakin sedikit master top yang berpartisipasi, semakin besar peluang mereka untuk turun ke belakang. Karena dalam lingkungan seperti itu, puncak peringkat ke-9 dianggap sebagai master eselon pertama. Jadi tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan seperti itu untuk langsung memasuki posisi tinggi dan menjadi terkenal melalui kompetisi. Bab 1062. Dapatkan keunggulan. Menurutmu apa yang sedang dilakukan Chen Pingan? Saat para kontestan menonton, Huo Guang bergumam dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Siapa yang tahu apa yang sedang dilakukannya? Jiang Mi mencibir di samping. Benarkah? Dia tahu hari ini penting. Tetapi dia belum datang. Apakah dia tidak tahu bahwa tidak dapat berpartisipasi dalam upacara lotere berarti menyerah? Song Chufeng, yang duduk bersama kedua pria itu, mengeluh dengan marah. Dia telah mencari Chen Pingan sejak dia datang ke sini. Awalnya, dia pikir itu karena terlalu banyak orang. Namun, setelah menelepon lagi, Song Chufeng menyadari bahwa Chen Pingan belum mencapai puncak gunung. Jadi Song Chufeng memarahi Chen Pingan melalui telepon, dan menutup telepon setelah mendapat balasan Chen Pingan bahwa dia pasti akan tiba tepat waktu. Namun, kurang dari 20 menit tersisa sebelum pengundian, tetapi Chen Pingan masih belum muncul. Bahkan ketika Song Chufeng menelepon lagi, Chen Pingan tidak menjawab panggilan tersebut, yang membuat Song Chufeng semakin kesal. Akan menarik jika dia kehilangan kualifikasinya karena terlambat. Huo Guang tertawa tanpa takut mendapat masalah. Akan sangat menarik. Karena Hua berkata sebelumnya bahwa jika kita tidak dapat memenuhi harapannya, dia akan menghajar kita. Jiang Mi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat kata-kata Hua Yingwu malam itu. Jadi sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sebuah senyuman muncul.
Meskipun dia juga berharap untuk bertarung sengit lagi dengan Chen Ping'an dalam kompetisi ini, dia bahkan lebih menantikannya saat memikirkan adegan Chen Ping'an dipukuli oleh Hua Yingwu. Kalian berdua benar-benar mulut anjing yang tidak bisa mengeluarkan gading. Mendengar kata-kata sombong dari kedua orang itu, Song Chufeng memutar mata mereka lebar-lebar. Jangan khawatir. Kami bercanda. Tetapi kami sangat yakin bahwa Chen Ping'an akan tiba tepat waktu. Jiang Mi tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia ingin melihat adegan Chen Ping'an dipukuli oleh Hua Yingwu, dia tahu bahwa ini tidak akan pernah terjadi. Karena Chen Ping'an yang dia kenal tidak akan pernah melewatkan acara ini apapun yang terjadi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Chen Ping'an mungkin akan segera tiba. Tidak hanya dia, tetapi juga Huo Guang di sampingnya. Tetapi sekarang tinggal kurang dari 10 menit lagi sebelum pengundian. Kakak, pria yang kamu temukan benar-benar dapat diandalkan saat dia dapat diandalkan. Dan dia benar-benar tidak dapat diandalkan saat dia tidak dapat diandalkan. Biao, yang duduk di samping, melirik jam dan tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Setelah mengetahui bahwa kurang dari 10 menit tersisa sebelum pengundian, Song Chufeng menjadi semakin kesal dan berpikir dalam hati bahwa dia akan memberimu pelajaran saat kamu tiba. Dengan cara ini, Song Chufeng tidak dapat menahan diri untuk mulai berpikir tentang bagaimana memberi pelajaran kepada Chen Ping'an setelah melihatnya nanti. Tanpa disadari, waktu mulai berlalu dengan cepat. Semua kontestan siap untuk mengundi. Pada saat ini, suara yang keras dan luar biasa keras terdengar. Mendengar ini, semua kontestan berdiri dan dibagi menjadi 10 kelompok untuk pergi ke tempat pengundian. Upacara pengundian hanyalah pengundian, dan akan dilakukan sesuai urutan pendaftaran sebelumnya. Jika orang yang terdaftar tidak muncul pada saat itu, maka akan dianggap sebagai pengabaian. Dengan kata lain, sebenarnya tidak banyak waktu tersisa bagi Chen Ping'an. Ayo pergi, kakak senior. Jika kita menunggu lebih lama lagi, aku khawatir kita semua akan dianggap sebagai abstain. Biao melihat ke tempat yang kosong, hanya tersisa kursi Song Chufeng, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Song Chufeng tidak menjawab, karena dia mendengar staf yang bertugas mengundi memanggil namanya. Jadi dia harus pergi untuk mengundi. Namun sebelum Song Chufeng tiba, suara yang lebih keras dari kelompok lain yang tidak jauh terdengar. Di mana Chen Ping'an? Jika kamu tidak muncul setelah 3 kali panggilan, kamu akan dianggap sebagai abstain. Begitu kata-kata ini keluar, Song Chufeng, Jiang Mi, dan Huo Guang semuanya tampak serius. Apakah Chen Ping'an ada di sini? Silakan datang dan segera mengundi. Panggilan kedua berbunyi. Song Chufeng dan yang lainnya merasa sangat tertekan. Mungkinkah Chen Ping'an benar-benar kehilangan kualifikasinya untuk mengikuti kompetisi karena terlambat? Pikiran ini muncul di benak orang-orang ini tanpa terkendali. Bahkan Hua Yingwu, yang berada di posisi tinggi, mengerutkan kening saat ini. Berpikir dalam hati, apa yang kamu lakukan, Chen Ping'an? Jika kamu tidak muncul, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Di mana Chen Ping'an? Tolong cepat datang. Terdengar teriakan ketiga. Setelah 30 detik hening, staf yang bertugas mengundi melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang menjawab. Jadi dia berbicara lagi, Chen Ping'an belum datang. Jadi, sabarlah, Chen Ping'an ada di sini. Tepat ketika kata-kata staf akan keluar, suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh Pingdingshan. Sesaat, semua orang di seluruh Pingdingshan, baik di puncak gunung, tengah gunung, kaki gunung, atau bahkan dalam jarak beberapa mil dari kaki gunung, mendengar kalimat nyaring dan kuat ini bahwa Chen Ping'an ada di sini. Musuh sialan. Melihat pemandangan ini, Song Chufeng berdiri berjinjit dan melihat ke arah suara itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, tetapi dia juga menghela napas lega. Dan mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi semuanya terkejut oleh kekuatan internal yang mengerikan yang terkandung dalam teriakan itu. Mereka menoleh dan menatap Chen Ping'an seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Di antara mereka, para master teratas di tingkat Grandmaster dan tingkat Grandmaster bahkan lebih serius dan menganggap Chen Ping'an sebagai musuh besar. Karena hanya mereka yang bisa mendengar bahwa teriakan Chen Ping'an tadi adalah keterampilan yang mirip dengan auman singa.
Tetapi itu dilakukan tanpa melukai siapapun. Untuk melakukan ini, penguasaan kekuatan internal dan seni bela diri harus sempurna. Dan untuk dapat melakukan ini dan melakukannya dengan sangat baik, setidaknya level Grandmaster, atau bahkan di atas ini. Pada saat ini, Chen Ping'an seperti angsa yang terkejut, bergerak seperti guntur, terbang menjauh dari udara seperti meteor, dan akhirnya mendarat di depan orang yang bertanggung jawab. Bab 1063. Chen Ping'an, seorang pria baja. Kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang begitu menarik perhatian meskipun kamu akan terlambat. Menyadari tatapan seperti musuh dari para kontestan di sekitarnya, anggota staf yang bertugas mengundi menggoda Chen Ping'an. Maaf mengganggumu, aku tidak menyangka begitu banyak orang yang mendaki gunung hari ini. Mendengar ini, Chen Ping'an tersenyum pahit dan meminta maaf berulang kali. Oke, jangan buang waktu kita lagi. Cepatlah mengundi. Anggota staf itu memarahi sambil tersenyum. Oke, oke. Chen Ping'an mengangguk dan tersenyum lagi dan lagi, sambil mengeluarkan selembar kertas dari kotak di depannya. Chen Ping'an, ke sini. Tepat saat Chen Ping'an baru saja selesai mengundi, Song Chufeng, yang juga baru saja selesai mengundi, memanggil. Mendengar panggilan Song Chufeng, Chen Ping'an tersenyum. Dia sangat merindukan Song Chufeng selama periode ini. Jadi dia datang ke pihak lain secepat mungkin. Namun, tepat ketika Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Song Chufeng, yang sudah lama tidak melihatnya, akan memeluknya, Song Chufeng menarik telinga Chen Ping'an. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi? Song Chufeng, yang mencengkeram telinga Chen Ping'an, memarahi dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Menyadari kejadian ini, Jiang Mi, Huo Guang, dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana semuanya menunjukkan ekspresi senang. Aku benar-benar tidak menyangka begitu banyak orang akan mendaki gunung hari ini. Juga, bisakah kau memberiku sedikit muka? Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Chen Ping'an, yang telinganya dicengkeram, seperti kucing yang lehernya dicubit. Dia hanya bisa menjelaskan dengan takut-takut dengan ekor di antara kedua kakinya. Jadi, kau hampir terlambat karena kau tidak menyangka begitu banyak orang hari ini. Setelah mendengar alasan yang diberikan oleh Chen Ping'an, Song Chufeng menjadi semakin kesal. Karena setiap orang normal seharusnya sudah menduga bahwa tidak akan ada kekurangan orang di Pingdingshan untuk acara besar seperti ini hari ini. Ini hanya salah satunya. Alasan terbesarnya adalah aku terluka dalam perkelahian dengan seseorang kemarin. Jadi aku malas dan berencana untuk datang nanti. Melihat ekspresi Song Chufeng yang semakin kesal, Chen Ping'an menundukkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya dan buru-buru menjelaskan kepada mantannya. Benar-benar menyebalkan. Lupakan saja. Untung saja kau akhirnya tertangkap. Kalau tidak aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ketika Song Chufeng mendengar bahwa Chen Ping'an terluka, dia tanpa sadar melepaskan telinga Chen Ping'an. Tetapi meskipun begitu, dia tetap berpura-pura kesal dan memarahinya. Terima kasih, istriku, atas kemurahan hatimu. Kau benar-benar wanita paling berbudi luhur dan murah hati di dunia. Aku, Chen Ping'an, telah membakar dupa selama 8 generasi untuk bertemu denganmu. Dan makam leluhurku akan berasap. Sambil menutupi telinganya yang terus-menerus menusuk, Chen Ping'an tersenyum pada Song Chufeng dan menyanjungnya. Kau bisa bicara. Kali ini aku tidak akan mengganggumu. Melihat wajah Chen Ping'an yang penuh tawa dan omelan, Song Chufeng tidak bisa marah meskipun dia ingin. Namun, tepat ketika Chen Ping'an melihat bahwa Song Chufeng tidak lagi marah dan merasa lega, beberapa suara tiba-tiba datang dari tidak jauh. Seperti yang diharapkan darimu, Chen Ping'an. Kau memang pria baja. Chen Ping'an. Kupikir kau sangat berbakat dalam seni bela diri sebelumnya. Tetapi bakatmu dalam seni bela diri jelas tidak setebal dirimu. Kakak Chen. Jangan dengarkan kedua orang ini main-main. Pria sejati bisa membungkuk dan meregang. Jiang Mi, Huo Guang, dan Biao berdiri tidak jauh, dengan ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Huo Guang bahkan lebih tersenyum, dan mengacungkan jempol kepada Chen Ping'an. Kalian bertiga, jangan datang menemuiku di kompetisi berikutnya.
Menghadapi sarkasme dan ejekan dari ketiga orang ini, Chen Pingan tidak berdaya. Semua kontestan, tolong dengarkan apa yang Hua katakan. Pada saat ini, suara Hua Yingwu tiba-tiba bergema di seluruh Pingdingshan dan mencapai telinga semua orang. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah suara itu. Untuk sesaat, semua kontestan dan warga sipil di Pingdingshan memusatkan perhatian mereka pada Hua Yingwu. Bab 1064 Aturan Kompetisi. Saya pikir kalian semua pasti sangat ingin tahu mengapa batas usia untuk pertemuan seleksi ini adalah 40 tahun. Jadi saya berencana untuk memanfaatkan upacara pengundian hari ini. Semua kontestan berkumpul di sini dan memberikan penjelasan. Alasannya sangat sederhana, yaitu kami orang tua telah mendominasi dunia Jiangnan terlalu lama. Dan kalian anak muda adalah masa depan dunia seni bela diri Jiangnan. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin aliansi seni bela diri ini adalah panggung yang telah saya dan Biksu Wuchan bangun untuk kalian anak muda. Panggung yang memungkinkan kalian untuk sepenuhnya menampilkan gaya kalian sendiri. Dan panggung telah disiapkan. Dan semua protagonis telah tiba. Apakah drama ini akan luar biasa tergantung pada kemampuan kalian. Hua Yingwu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke bawah ke arah anak-anak muda ini, dengan penuh harap dan senyum di wajahnya. Sama seperti seluruh Jiangnan yang menantikan betapa serunya pemilihan pemimpin seni bela diri itu, Hua Yingwu juga menantikan drama indah macam apa yang akan dimainkan anak-anak muda ini di atas panggung yang dibangunnya sendiri dan Biksu Wuchan. Dan semua orang yang datang untuk berpartisipasi terinfeksi oleh kata-kata Hua Yingwu tadi. Dan wajah mereka menunjukkan kerinduan dan harapan. Sekarang para penonton panggung telah berkumpul di sini. Mereka tentu tidak ingin mengecewakan orang-orang yang membangun panggung ini untuk mereka dan para penonton yang datang ke sini. Terima kasih, Pemimpin Hua, karena telah membuka seni bela diri Jiangnan. Terima kasih, Pemimpin Hua, karena telah menyiapkan panggung bagi kaum muda di Jiangnan. Di tengah kerumunan, Chen Pingan tiba-tiba berteriak dengan senyum di wajahnya dan matanya penuh dengan kecemerlangan. Segera setelah itu, ratusan suara mengikuti dari dekat dan terdengar bersamaan. Terima kasih, Guru Hua, karena telah membuka sekolah seni bela diri Jiangnan. Terima kasih, Guru Hua, karena telah menyiapkan panggung bagi generasi kita. Lebih dari 1.000 orang berteriak serempak, dan suaranya memekakkan telinga dan bergema di langit. Oleh karena itu, pada saat ini, seluruh Pingdingshan dipenuhi dengan teriakan penuh semangat dari anak-anak muda. Hahaha, bagus sekali, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan terlalu banyak omong kosong. Aturan pemilihan pemimpin aliansi bela diri Jiangnan sangat sederhana. Kalian akan dibagi menjadi 4 tahap sesuai dengan kelompok yang kalian buat. Semua orang akan bertarung sesuai urutan undian. Pemenang akan memasuki babak berikutnya. Dan yang kalah akan kehilangan kualifikasi. Sampai hanya tersisa 5 orang di setiap tahap. Tahap berikutnya akan dimulai. Mengenai aturan tahap berikutnya, kalian harus memasuki babak berikutnya terlebih dahulu. Selain itu, kompetisi akan resmi dimulai besok pagi. Dan keempat tahap akan diadakan secara bersamaan. Hua Yingwu sangat senang dengan sorak-sorai lebih dari 1.000 pemuda di Jiangnan. Jadi dia mengumumkan peraturan dan waktu mulai tahap pertama dari pertemuan seleksi ini di depan semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi di wajah semua kontestan di tempat kejadian berubah dari kegembiraan menjadi kesungguhan. Semua orang tahu bahwa pertemuan seleksi ini akan membatasi beberapa monster tua. Tetapi itu jelas tidak mudah. Karena di antara 1.000 kontestan ini, tidak hanya ada putra surga yang paling berbakat dan kuat dari sekte-sekte teratas, tetapi juga para master misterius yang telah berlatih keras dengan guru-guru terkenal dan selalu dalam bahaya tetapi memiliki kekuatan yang kuat. Selain itu, ada Jiang Mi, yang dikenal sebagai pemuda pertama di Jiangnan. Karena itu, tidak ada yang berani ceroboh. Sekarang kalian pergi dari sini dan bersiap. Selain itu, Hua berharap kalian semua beruntung dalam seni bela diri. Setelah mengucapkan kalimat terakhir ini, Hua Yingwu tidak tinggal diam dan pergi di bawah tatapan semua orang. Saat Hua Yingwu pergi, para kontestan yang hadir juga bubar. Ayo kita pergi juga, tidak ada gunanya tinggal di sini. Lebih baik kembali dan beristirahat lebih awal.
Chen Pingan berkata kepada Song Chufeng di samping. Yang terakhir mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan cara ini, Chen Pingan dan rombongannya meninggalkan Pingdingshan dan tiba di sebuah hotel di kaki gunung. Dengan bantuan kemampuan uang Chen Pingan, mereka langsung memesan suite paling mewah di lantai atas untuk ditinggali semua orang. Saudara Chen, hotel-hotel di sekitar sini sudah penuh sesak. Bagaimana Anda bisa memesan suite mewah seperti itu? Di suite, Biao menatap Chen Pingan dengan heran dan bertanya. Itu sebabnya Anda tidak mengenal saudara Chen Anda. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jika kita hanya bersaing dalam kekayaan, tidak ada seorang pun yang lebih kaya daripada Anda, saudara Chen, di seluruh Lingyang sekarang. Jika konferensi pemilihan pemimpin ini dapat diputuskan dengan uang, maka saudara Chen di depanmu ini pastilah yang pertama yang memang pantas. Bahkan 7 keluarga besar dan 3 sekte besar pun tidak dapat dibandingkan. Kecuali Huo Guang. Yang lain tahu bahwa Chen Pingan berbakat dan berkuasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kekayaan Chen Pingan saat ini telah mencapai titik yang cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Kamu sangat kaya. Meskipun Song Chufeng telah mendengar Chen Pingan mengatakan bahwa dia tampak sangat kaya, dia tidak menyangka bahwa dia akan mencapai titik ini. Jadi dia bertanya dengan heran. Bab 1065 Chen Pingan ditipu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa artinya tidak ada orang yang lebih kaya dariku di seluruh Lingyang? Jelas tidak ada orang yang lebih kaya dariku di seluruh Jiangnan. Bagaimana? Priamu tidak jahat. Chen Pingan tersenyum, tanpa ada niat untuk bersikap rendah hati. Alasan mengapa dia sangat jarang tampil menonjol adalah karena tidak ada orang jahat atau orang luar yang berkumpul di sekitarnya saat ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia harus membayar harga yang murah untuk penampilannya yang menonjol tadi. Karena kamu sangat kaya, bolehkah aku meminta sesuatu? Setelah memastikan bahwa Chen Pingan benar-benar kaya, Song Chufeng tiba-tiba bertanya sambil menyeringai. Katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan. Melihat seringai di wajah Song Chufeng, Chen Pingan tampak sedikit ragu, tetapi tetap setuju. Sekte Qingluan mengirim beberapa murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Dan orang-orang ini datang agak terlambat. Jadi mereka tidak memesan hotel. Karena kau sangat kaya, bisakah kau membantu mereka memesan hotel? Song Chufeng tersenyum. Dan matanya yang cerdas terus berputar. Yang sangat hidup dan imut. Menarik perhatian. Itu bukan hal yang sulit. Tetapi aku sedikit penasaran. Sebagai salah satu dari 3 sekte utama di Jiangnan, seharusnya tidak sulit bagi sekte Qingluan untuk menambah sejumlah uang untuk memesan hotel. Bukan? Apakah ada yang berani tidak menghormati sekte Qingluan? Jumlah uang ini sebenarnya tidak banyak bagi Chen Pingan. Tetapi dia memang sedikit penasaran. Jadi dia bertanya. Memang benar tidak ada yang berani tidak menghormati sekte Qingluan. Tetapi karena sekte Qingluan sangat miskin, mereka tidak mampu menaikkan harga. Setelah mendengar pertanyaan Chen Pingan, Song Chufeng memberikan jawaban yang mengejutkan Chen Pingan. Karena sekte Qingluan selalu mematuhi aturan meditasi dan pelepasan, mereka tidak menghargai uang. Selain itu, sekte Qingluan tidak suka memungut biaya perlindungan yang secara aktif disumbangkan oleh kekuatan-kekuatan di bawah gunung untuk mendapatkan perlindungan. Jadi mereka selalu sedikit kekurangan uang, dan tentu saja tidak mampu menaikkan harga untuk memesan hotel. Setelah menyadari ekspresi terkejut Chen Pingan saat itu, Song Chufeng mengambil inisiatif untuk menjelaskan tanpa menunggu pihak lain berbicara. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, serahkan masalah ini padaku. Jadi, berapa banyak orang dari sekte Qingluan yang datang kali ini? Setelah mengetahui alasan mengapa sekte Qingluan tidak punya uang, Chen Pingan sangat mengaguminya. Jadi dia menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak banyak orang, hanya lebih dari 30 murid yang berpartisipasi. Hanya 30 orang. Tidak masalah. Sebelum Song Chufeng selesai berbicara, Chen Pingan menepuk dadanya lagi. Dengan ekspresi murah hati di wajahnya. Jangan cemas. Tunggu aku selesai berbicara dulu. Selain 30 murid yang berpartisipasi, ada lebih dari 100 murid yang datang untuk menonton pertandingan. Serta beberapa tetua dan kepala aula. Jika dijumlahkan, hanya ada sekitar 150 orang. Setelah mendengar Song Chufeng mengatakan jumlah pasti orang tersebut,
Chen Pingan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa Song Chufeng menyeringai di wajahnya sebelum mengajukan permintaan ini. Sekarang dia mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Song Chufeng. Meskipun tidak akan menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan 150 orang, itu adalah setetes air di lautan bagi Chen Pingan. Tetapi jangan lupa bahwa semua hotel di Lingyang sekarang penuh sesak. Untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang, beberapa hotel bahkan membuat aturan bahwa penawar tertinggi menang, dan menggunakan kamar hotel sebagai barang lelang. Semakin dekat ke Pingdingshan, semakin tinggi harga lelang, dan semakin banyak orang yang akan menawar. Hotel tempat Chen Pingan dan yang lainnya tinggal saat ini berada di sebelah Pingdingshan dan juga merupakan hotel terbaik di daerah sekitarnya. Tetapi suite terbaik biasanya hanya 10.000 atau 20.000 per malam, dan paling banyak tidak lebih dari 30.000. Tetapi hari ini, untuk memberi orang-orang di sekitarnya lingkungan yang tenang, Chen Pingan langsung menawarkan harga selangit 100.000 per malam, dan baru saat itulah ia menang. Orang-orang yang diminta Song Chufeng untuk ditampung Chen Pingan semuanya adalah pengikut sekte King Luan, dan mereka juga dianggap sebagai anggota keluarga Song Chufeng. Untuk menghibur orang-orang ini, Chen Pingan tidak dapat menempatkan mereka di tempat yang jauh. Jadi lebih baik menempatkan mereka di hotel ini sedekat mungkin dengan Chen Pingan, Song Chufeng, dan yang lainnya. Selain itu, lebih dari 100 orang harus memiliki satu kamar masing-masing. Namun, sekarang, kamar terburuk di hotel ini telah dinaikkan menjadi 5.000 yuan per malam. Kamar tingkat menengah 10.000 yuan. Dan kamar tingkat atas telah mencapai 30.000 yuan. Bahkan jika semuanya dihitung berdasarkan kamar tingkat menengah, lebih dari 150 orang yang menginap dalam satu malam akan menghabiskan biaya lebih dari 1,5 juta. Dan kompetisi ini akan memakan waktu setidaknya 10 hari dan setengah bulan paling cepat. Dengan kata lain, Chen Pingan harus membayar setidaknya 20 juta pada hari pertama dia datang ke sini. Untungnya, Chen Pingan memiliki latar belakang keluarga yang kaya. Jika tidak, dia pasti akan menderita.